Laqad kana lakum fi Rasulillahi Salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama Ibu mengucapkan syukur dan bahagia anak-anak Ibu masih mau sekolah di MTS. Kalau di Jawa, di Pekanbaru, MTS, MI itu jadi rebutan. Ya, di sini kita tahu yang banyak SMP, tapi anak-anak Ibu jangan berkecil hati. Hidup di dunia ini nggak lama. Kalau ikut Nabi umurnya berapa nak? 63. Tapi bisa aja pulang sekolah tiba-tiba keserempet mobil meninggal. Di Jawa anak MTS karena banjir bandang, hujan lebat ketimpa ada yang pohon, ada yang terus tembok sehingga meninggal. Jadi itu mereka matinya mati syahid. Jadi kalau anak-anak Ibu menuntut ilmu agama meninggal di jalan mati syahid. Siapa yang sudah mau meninggal dalam waktu dekat ini? Ada tak yang mau meninggal cepat? Mau meninggal harus bawa bekal, ya. Apa bekalnya? Jadi sengaja diperingati Maulid supaya anak-anak Ibu semua ini tahu tentang sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan hanya tahu para artis ya, tapi harus tahu Nabi Muhammad. Siapa nama ibunya? Anak Nabi ada berapa? 7. Coba nyanyikan dulu. Anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Kulsum, Fatimah. Terus ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah, terus kakeknya bernama namanya pamannya Dia bernama nanya ke saya, sebelum Nabi Muhammad lahir, orang-orang di Mekah ini tidak suka dengan anak perempuan. Jadi kalau dia tahu istrinya hamil, aja dulu belum ada USG ya, selalu dijaga-jaga. Kalau lahir perempuan lebih baik dibunuh. Kenapa? Karena dianggap anak perempuan tidak bisa ikut berperang. Ya. Jadi kalau memang Nabi nggak lahir, nggak dilahirkan, kasihanlah anak lagi semua TS ya. Pokoknya pada dibunuh. Karena kelahiran Nabi, ya, Nabi lahir di malam 12 Rabiul Awal. Terang benderang waktu itu orang pada heran kenapa malam ini kok terang benderang. Ternyata lahirlah Nabi akhir zaman. Nabi itu masih di perut 2 bulan kandungan, dalam kandungan ibunya. Ayahnya yang bernama Abdullah ini pergi berdagang ke negeri Syam. ke negeri Syam ya. Sampai pulang dari berdagang meninggal dunia. Jadi Nabi belum lahir sudah jadi anak yatim. Di sini ada yang anak yatim tak? Di tangan. Gak usah malu, gak usah sedih ya. Nah, ada. Ini tangannya ini ya. Dalam ayat yang itu yatim. Hah? Oh piatu. Yang gak ada ibu piatu, gak ada dua-duanya Yatim piatu. Nah ada tuh lagunya, ingat tak? Jangan sedih yatim piatu. Lanjut. Gak tahu lagi lagunya. Tiada berayah, tiada beribu. Ya kan, ulang sekali lagi. Jangan sedih yatim piatu.
minder jadi anak MTS ya nak. Ya. Karena nanti di dalam kubur yang ditanya Marobuka, siapa? Tuhanmu. Bukan siapa yang matematikanya paling tinggi, kan gitu. Makanya berbahagia anak MTS hari-hari banyak membaca ayat-ayat Al-Quran. Dibandingkan SMP yang umum, mereka ada juga ayat, tapi sekali-sekali beda dengan MTS. Jadi kalau bisa taman MTS, selanjutnya tuh MA, Madrasah Aliyah. Nanti kamu mau kuliah umum nggak masalah, yang penting udah bisa baca Al-Quran, sudah bisa sholat dengan baik dan benar. Cuma siapa di antara ibu yang masih ikro? Ada tak? Ya, malu. Coba tinggi-tinggi. Ikro berapa? Nah, kemarin mana kosan dulu lulus? Oh ya. Nah, jadi anak-anak ibu walaupun ikro nggak apa-apa. Yang penting ngaji terus. Tamat MTS harus sudah naik Al-Quran. Setelah Nabi lahir, Nabi itu kalau orang di kota Mekah sana disusukan kepada orang yang rumahnya di desa-desa yang udaranya masih bagus, ya kan? Jadi Nabi Muhammad disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Setelah 2 tahun dipulangkan, tapi rupanya karena berkumpul di kota Mekah, udaranya masih gak bagus, Nabi masih dipulangkan lagi ke Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah begitu menyusui Nabi, air susunya menjadi banyak, kurus menjadi gemuk, ya kan? Nah itulah berkahnya menyusui Nabi tadi. Umur 4 tahun Nabi dipulangkan. Setelah 6 tahun ibunya nih ingin membawa Nabi melihat makam ayahnya Abdullah di Madinah, ya. Tapi takdir Allah pulang dari makam di suatu desa yang bernama Abwa, Siti Aminah pun meninggal dunia. Jadi umur berapa tuh? 6 tahun. Kemudian Nabi dipelihara oleh siapa? Kakeknya yang bernama Abu Thalib. Itu pun hanya 2 tahun. 8 tahun kakeknya pulang meninggal dunia. Terus kemana lagi dia? Pamannya yang bernama Abu Thalib. Umur 12 tahun Nabi sudah diajak berdagang. Tapi suatu hari dalam perjalanan ada seorang pendeta, dia udah tahu nanti akan ada dilahirkan Nabi akhir zaman. Dilihatlah rombongan Muhammad ini dilindungi dari panas. Jadi awan selalu ngikutin dia. Bahira ini, pendeta ini lihat dari jauh. Akhirnya rombongan ini dijamu dia. Waktu itu Muhammad gak masuk, ada di bawah pohon di luar. Disuruhlah masuk. Langsung kata pendeta, wahai Abu Thalib, anak ini gak usah langsung dibawa lagi ke negeri Syam, karena kalau ketemu orang kafir dia pasti dibunuh karena ada tanda-tanda kenabian. Akhirnya nggak sampai ke sana, pulanglah nih si Muhammad tadi. Karena pamannya meninggal dunia, akhirnya dia pun remaja sudah bekerja mengembala kambing mula-mula ya. Terus dia berdagang membawa dagangannya Siti Khadijah, ya. Karena Khadijah ini melihat Muhammad ini sudah tampan, jujur dagangnya, akhirnya Khadijah meminang Muhammad, ya. Nah, di sini kalau kita di sini siapa yang minang? Laki-laki perempuan? Laki-laki, tapi waktu di Mekah dulu Khadijah meminang Muhammad. Khadijah berumur 40 tahun. Nabi Muhammad 25 tahun. Jadi Khadijah ini janda kaya yang beriman, ya. Jadi Nabi itu diturunkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nabi itu ada orang yang sudah tua nggak suka sama Nabi kan, selalu meludah kan sama Nabi. Tapi dia ini buta. Nabi dengan senang hati selalu menyuapin orang yang suka meludah Nabi ini. Suatu hari di saat yang Nabi sudah meninggal, yang menyuapkan Abu Bakar sahabatnya. Tapi orang tua ini bisa tahu dia.
Beda katanya suapannya. Baru ditanyalah kamu siapa. Jadilah lah, saya sahabatnya orang yang selalu menyuapi kamu makan. Sekarang orang itu mana, sudah meninggal kan? Dialah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini benci sama Muhammad karena waktu itu dianggap Nabi Muhammad ini membawa ajaran baru sehingga orang-orang kafir tidak suka ya. Nah, coba kita nyanyi lagi ya. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Thalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Tangan dulu untuk kita semua. Anak-anak SMP belum tentu bisa kalau ibu suruh lagu-lagu Islami. Jadi alhamdulillah anak MTS bisa. Disuruh ngaji, anak MTS juga bisa. Kalau ibu baca amma yatasaalun, coba sambung. Anin nabail azim. Maya. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Siapa yang sudah hafal? Kenapa yang sudah hafal ada? Apa nih? Oh ya, ada. Kalau ibu suruh sambung lagi. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal yad'ul yatim. Ada lagi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ternyata hebat-hebat ya. Mau tangan lagi lah untuk kita. Kalau udah masak masih ingat tepuk anak soleh? Masih. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, hingga Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yes, aku anak soleh. Yes, aku anak soleh. Yes. Terima kasih. Di waktu Nabi dilahirkan ada tahun Gajah. Nah, kenapa disebut tahun gajah? Karena ada Karena pada waktu itu terjadilah kedatangan tentara Abraha dengan menunggangi gajah, ingin meruntuhkan Ka'bah. Tapi yang herannya nah, begitu sampai di depan Ka'bah, gajah-gajahnya tuh mogok, nggak mau maju dia, diam aja. Malah pelan-pelan gajahnya tuh satu persatu ada yang lari pulang, dia nggak mau kan? Nah, dalam waktu yang banyak masih gajahnya di situ, Allah mengirim tentaranya berupa Burung ababil. setiap kakinya ada dua membawa batu yang Panas. sehingga berlubang-lubanglah tentara bergajah ini, badannya tembus-tembus kayak kena bom atom ya. Matilah semuanya ya kan. Nah, akhirnya di sebelah tahun itu tahun ingat tak iya lagunya 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin, Nabi Muhammadin lahirkannya. Terus kan? Saya ingat dilahirkan pada tahun Fil, jadi tahun
tahun fil adalah tahun Rajab. Siapa yang berani laki-lakinya satu orang nih suruh maju baca surah Al-Fil? Siapa yang hafal? Alam tara kaifa fa. Nanti hadiahnya kue yang depan ini. Siapa yang hafal? Ada. Yang putri siapa yang hafal? Tara kaifa fa. Salah. Ya, sekarang ada di tengah nih. Ya, oh, tak ada yang bantu rekamin ya nak. Aku tak hafal. Mak Ini aja. Sekali-kali foto ini. Ini untuk foto. Nanti foto. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Ya, kasih tepuk tangan semata. Itu menceritakan tentang tentara bergajah yang akhirnya semuanya meninggal seperti daun yang dimakan ular. Ya. Jadi tentara Allah itu ada air, ada api, ya. Ada apa lagi? Jadi kita sering dengar banjir bandang, tanah longsor, ya, puting beliung. Semua itu adalah tentara Allah yang menegur manusia karena banyak berdosa. Sholat kita berapa waktu? 5. Jadi yang 5 waktu ini siapa yang udah bisa lengkap? Subuh, zuhur, asar, maghrib bisa. Siapa mana yang udah lengkap 5 waktu? Nah, yang belum, mulai besok dilengkapi. Apalagi yang berat itu sholat subuh. Setan itu nah. Jadi di antara sunah-sunah Nabi ya yang harus kamu tahu, mau tidur tempat tidurnya disapu pakai sapu lidi atau kain, baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Karena di tempat tidur kita ini akan ada jin atau setan yang baik. Kita nggak tahu dia, tapi dia ada. Kalau tidur bersama setan, dengerin dulu. Kalau tidur bersama setan, telinganya dikencingin setan. Kita akan lanjutkan dalam azan subuh. Sabar gini. As-salatu khairun minan naum. Salat lebih baik dari tidur. Tapi kalau udah dikencingin setan, jadi kita balik. Tidur lebih baik dari salat. Sampai tak dengar lah ya, karena udah dikencingin setan. Jadi ada tanya jawab Rasul dengan sahabat, ya Rasulullah, ada berapa setan dalam tubuh manusia? Katanya jawabnya seluruh aliran darah. Jadi di muka ada darah nggak? Ada setan. Di tangan? Ada setan. Di kaki? Ada. Nah, malah zaman sekarang ini setannya bertambah, yaitu setan gepeng. Tata, orang setan gepeng. HP. Nah, nanti dipanggil orang tuanya nggak dengar karena setan gepeng tadi nih. Dan gara-gara setan gepeng, ada yang janji-janji pacaran. Siapa yang udah pacaran dengan tangan? Ada yang sudah jatuh cinta? Jatuh cinta boleh tak? Boleh. Yang nggak boleh? Pacaran. Jatuh cintanya boleh, pacarannya tak boleh. Jadi bolehnya kapan? Bolehnya nikah. Nah, dalam Islam nggak ada pacaran. Selesai tamat SMA, kalau tak mau kuliah, mau nikah juga udah boleh. Sekarang undang-undangnya umur 19 tahun perempuannya. Kalau dulu 16 tahun, sekarang 19 tahun.
Jadi siapa yang sudah mau nikah sama MTS? Jadi anak ibu kembali kepada ajaran Nabi. Dalam Islam tidak ada pacaran. Yang ada nanti kalau udah selesai kuliah langsung meminang ya. Kalau cari laki-laki biar ganteng, asal kaya dan soleh, gitu ya. Cari istri juga ya soleh, soleha, salah itu. Mau tahu suami, mau tahu kalau suami soleh, sholatnya dijaga, ya. Jangan cari suami sudahlah jelek, ya kan? Tak ada kerja, nggak bisa ngaji, dan lengkaplah penderitaan di dunia ya. Jadi lebih bagus kalau cari itu suami soleh, istri soleh. Kenapa ibu bilang? Karena ada anak MTS itu yang pacaran sampai hamil. Sering ya? Gara-gara apa? Gara-gara setan gepeng itulah. Janji-janji ketemu di bawah pohon jengkol ya kan? Ada tak yang udah pacaran gitu? Nah, dalam ajaran Nabi, sunnah Nabi tidak boleh. Nonton itu setan gepeng pun nggak boleh yang porno-porno. Waktu ibu jadi pengawas, ibu tanya sama anak SD kelas 5 di desa, nggak di kota sini, desa Ekang sana ya. Nah, tiba-tiba ibu tanya, coba kamu ngaku, siapa yang sudah nengok? Rupanya banyak lain tunjuk tangan. Ibu kaget nih karena baru SD. Kalau GMTS dan gede-gede. Jadi nah, siapa yang nengok-nengok film tak bagus, ingat ya nanti balasannya tuh matanya tuh dicocok dengan buah besi panah. Nah di samping itu tak bagus. Nanti kamu tangkap balayan, kita bayang-bayang cewek di WA itu. Nah, gimana kan? Itulah godaan setan. Kalau tiba-tiba meninggal belum tobat masuk mana? Masuk neraka. Dalam sunnah Nabi juga masuk WC kaki kiri dan disunahkan kepalanya itu ditutup, ya kan? Nah, supaya tidak diberain jin. Kalau laki perempuan ya pakai selendang ya, selendang tanduk gitu. Laki-lakinya juga. Kalau mau tidur baca doanya Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ya Jadi kamar mandi itu tempatnya setan laki-laki dan setan perempuan. Karena setan-setan ini suka nengok orang mandi. Nah ya kan? Makanya doanya, ya Allah aku berlindung dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Jadi karena banyaknya setan, pernahlah tanya jawab, ada setan kurus, ada setan kata setan kurus, dia enak di rumah yang tempat dia datang itu orang-orangnya kalau makan nggak baca Bismillah, nggak baca doa. Jadi kata setan kurus, aku ikut makan sehingga dia makan 2 piring nggak kenyang-kenyang. Karena yang makan siapa? Setan. Kata setan kurus, di tempatku orangnya bagus-bagus, selalu berdoa sehingga nggak bisa ikut makan. Nah itulah salah satunya ya. Jadi anak-anak ibu terus terang nih, semua badan kita ini ada setannya. Jadi kalau dengar ceramah, ngantuk. Baca Quran, ngantuk. Baca WA, mainnya sampai malam ya. Hanya ibu pesan. Itu setan gepeng tadi itu ada bagusnya juga karena di situ bisa belajar Quran, ya kan? Ya. Bisa belajar apa aja lah. Yang anak perempuan tak bisa masak, tinggal tanya tuh sama Mbah Google. Yang laki-laki surat Al-Fatihah dengan lagu Bayati, tinggal buka juga di Google tuh. Dibaca sama-sama ya, kita praktek. Al-Fatihah dengan lagu Bayati. Dengerin baik-baik. Nada yang pertama naik, nah, ingat itu. Nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Nah, coba praktek. Yaumid. Balik nada 1.
الضالين